Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin SPDI. Saya salah satu ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mana saya bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Rajagaluh dan mengampu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mengungkapkan pemecahan masalah pembelajaran mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 yang saya beri judul upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika untuk hasil belajar yang tuntas. Jadi kata kuncinya adalah motivasi belajar atau keinginan dan kemauan belajar secara internal bagi siswa. Deskripsi permasalahan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dalam proses belajar mengajar, motivasi belajar siswa itu sangat penting. Karena sebenarnya belajar itu membuka dan mengirim informasi ke diri siswa. Jika siswanya lemah dalam motivasi, maka belajarnya pun nanti ogah-ogahan. Nanti akan timbul rasa malas, nanti akan timbul efek lain yang negatif. Dipastikan kalau itu terjadi, maka proses belajar mengajar pasti akan kurang optimal. Yang kedua, proses pembelajaran matematika. Meskipun nama mata pelajaran yang saya ampu matematika peminatan, berdasarkan survei dan saya tanya, kadang-kadang siswa salah mengartikan. Pak, saya tidak minat, kenapa disebutnya matematika peminatan? Itu ya ada anekdot seperti itu. Nah, sini juga saya tulis, tak sedikit siswa yang justru merasa sebenarnya mereka tidak belajar dan tidak berminat ke matematika peminatan. Yang ketiga, dalam pembelajaran di kelas, siswa cenderung mudah mengantuk, mengobrol dengan teman sebangku, bermain handphone, atau mudah teralihkan lingkungan sekitar. Itu menandakan bahwa contoh-contoh ini dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa itu tersebut lemah ya. Untuk membuktikan itu, saya membuat angket kecil-kecilan khususnya di kelas 12 MIPA 5 yang saya anggap motivasi siswanya itu rendah gitu ya. Saya membuat 5 pernyataan tentang motivasi. Yang pertama, saya merasa takut belajar matematika. Nah, mereka jawab iya, 23 orang menjawab iya, merasa takut. Angka yang sangat tinggi. Saya mudah mengantuk di kelas, 22 orang mudah mengantuk. Berarti yang nggak ngantuk 14. Saya kadang bermain HP saat belajar di kelas. Ada 20 orang yang menjawab iya. Saya kerap mengobrol saat belajar di kelas, 23 orang. Saya merasa matematika pelajaran yang sulit. Nah, ini lebih banyak lagi, 25. Sementara yang menjawab tidak 11 orang dari 36 siswa. Ini grafik batang. Sebetulnya apa sih yang memotivasi siswa itu sangat rendah dalam belajar matematik? Di antaranya ya merasa takut berarti. Siswa merasa takut dalam belajar matematik. Saya identifikasi rasa takut itu muncul bukan karena takut seperti melihat setan, tapi karena lebih kepada mereka tidak paham konsep materi atau bab sebelumnya. Ketika ditanyakan materi yang sedang dipelajari mereka tidak tahu, pasti takut. Apalagi ketika ada kuis atau disuruh maju ke depan. Ketika mereka tidak mengetahui materi sebelumnya, ya, atau yang lebih jauh misalkan mereka tidak bisa sama sekali, itu menimbulkan rasa takut bagi siswa. Ketika rasa takut muncul, tentu motivasinya turun bagi siswa yang merasa negatif. Atau nanti kita misalkan tidak treatment, nanti ketika rasa takut muncul, mereka akan motivasinya turun. Yang kedua, motivasi itu diidentifikasikan dengan ada siswa yang ngobrol dalam kelas, ada siswa yang bermain saat proses belajar di kelas, ada siswa yang kurang termotivasi dalam belajar matematika peminatan. Lalu apa alternatif solusi yang sudah saya lakukan? Di antaranya karena rasa takut itu berupa perasaan ya, maka saya harus yang pertama memotivasi siswa dulu tentang pentingnya belajar matematika. Di antara kenapa harus penting belajar matematika yang saya kemukakan adalah matematika itu tidak hanya mencari solusi dan nilai ataupun jawaban yang diinginkan, tapi lebih dari itu. Mengasah intuisi, ya, belajar cara berpikir deduktif, induktif, lalu mengemukakan alasan, dan yang paling penting matematika itu belajar pembuktian. Jadi ketika kita berteori harus ada pembuktiannya. Itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya. Lebih kepada nilai-nilai pentingnya belajar matematika. Yang kedua, guru membuat suasana kelas menjadi rileks. Seperti saya kadang-kala mengadakan ice breaking gitu ya, sehingga mengeliminir ya
membuat kecil gitu ya rasa takut tadi, sehingga kalau ice breaking itu kan sifatnya senang-senang. Ya mungkin ya secara langsung maupun tidak langsung membuat pelajaran matematika yang tadinya siswa tidak minat gitu ya, menjadi lebih berminat gitu. Dan yang ketiga, membuat bahan ajar yang melibatkan siswa berpikir dulu dari tingkat yang sederhana ke tingkat kompleks. Jadi kadangkala saya temui ada kompetensi dasar yang misalkan langsung itu ke C5 gitu ya, maka soalnya harus C5. Saya berpikir tidak seperti itu. Saya berpikir lebih baik membuat soalnya itu dari tingkat yang sederhana dulu. Tentu tentang tetap memperhatikan misalkan tujuan pembelajaran atau ranah yang dimau oleh kompetensi dasar. Tapi pada intinya harus harus siswa itu berpikir dibiasakan dari soal-soal yang sederhana terlebih dahulu. Yang keempat, membuat model pelajaran ya salah satunya saya menggunakan konsep discovery learning atau penemuan ya. Jadi dengan penemuan terbimbing itu kadangkala bahkan siswa itu tidak tahu apa yang harus dilakukan pertama kali, nanti yang langkah keduanya bagaimana, langkah ketiganya bagaimana, lalu menyimpulkannya seperti apa. Nah, kalau dibimbing gitu ya, biar siswa yang mengisi, tapi langkah atau sintaknya kita yang memberitahu itu saya rasakan motivasi siswa dalam mengerjakan itu lebih lebih baik ya, bahkan bisa dikatakan lebih khusyuk dalam mengerjakan soal-soal. Lalu hasil pemecahan masalahnya, siswa terlihat lebih antusias ya dalam belajar matematika. Siswa lebih semangat menghadapi pertemuan selanjutnya karena di benak siswa di kelas pembelajaran sudah lebih santai, ya nggak ada rasa takut gitu ya. Yang ketiga, siswa lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas, tepat waktu dalam pengumpulan, dan juga siswa secara objektif mampu menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Ya, muncul motivasi tentu dalam belajar tidak hanya mungkin dia akan di kelas saja belajar, tapi juga kalau motivasinya tinggi mungkin bisa menggunakan handphone ya untuk anak-anak milenial atau juga literasi di perpustakaan atau banyak jalan lah untuk memupuk pengetahuan tapi didasarkan atau disyaratkan motivasinya dulu yang harus tinggi. Nah ini resume angket ya, saya mau buat perbandingan sebelum dan sesudah setelah beberapa solusi tadi yang saya sampaikan. Nah, yang tadinya ya siswa takut dalam matematika ini sebanyak 23 sekarang berkurang drastis menjadi 8. Mudah mengantuk di kelas tadinya 22 ya alhamdulillah ya sekarang cuma 10. Saya kadang bermain HP tadinya yang 20 orang sekarang alhamdulillah dalam kelas itu ya mungkin 12. Sudah ada penurunan. Saya kerap ngobrol tadinya 23 orang sekarang berkurang ya 13. Saya merasa matematika pelajaran yang sulit ya, tadinya 25, ya turunnya meskipun sedikit tapi patut kita syukuri lah. Meskipun 17 orang masih menganggap sulit, tapi setidaknya mungkin ini, yang sulit ini tidak separuhnya, tidak lebih besar dari yang menjawab tidak. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya sekali lagi bisa bermanfaat bagi guru-guru dimanapun berada. Uh, saya akhiri dengan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.